Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita kembali datang ke hadapan Tuhan, memohon petunjuk sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu, hanya melalui firman Tuhanlah kita dibimbing, diarahkan, juga diingatkan, juga dikuatkan yang lemah, dihibur yang susah. Tapi sebelum kita membaca merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang malam, di mana kami boleh menikmatinya dalam istirahat kami. Dan terima kasih untuk hari yang baru yang Kau beri pada kami. Dan kami tahu Tuhan, kami lemah, kami seringkali tidak berjalan di dalam sinar terang firman Tuhan. Kami seringkali mempunyai sikap sendiri yang seringkali sesungguhnya tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Biarlah Tuhan berkati kami. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk tidak hanya memahami, mengerti, tapi juga menyimpan bahkan melaksanakan dalam hidup ini. Berkati juga hamba-Mu dengan segala kelemahan keterbatasannya, agar dia dilayakkan untuk boleh membaca dan memberitakan kebenaran firman seturut dengan kehendak dan isi hati Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Ulangan pasal 6, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Akan saya bacakan demikian, Ulangan 6, pasal 10 sampai 15. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengar, tapi juga menyimpan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seorang ilmuwan Amerika yang bernama Ronald F. Inglehart sejak tahun 1980 melakukan sejumlah penelitian tentang perilaku umat beragama di dunia. Hasilnya adalah bahwa kesejahteraan hidup seseorang sangat mempengaruhi tingkat religiusitas dan sekularitasnya. Semakin sejahtera seseorang, ia semakin sekuler atau duniawi. Sebaliknya, semakin tidak sejahtera seseorang, maka ia akan semakin religius dan bersifat keagamaan. Itulah sebabnya, menurut Inglehart, di negara-negara di mana orang tak memiliki kepastian hidup, diselimuti oleh kegundahan, kecemasan, ketakutan, dan juga ditekan penguasa otoriter, agama akan bertumbuh dengan subur. Sebaliknya di negara-negara di mana kebutuhan dasar manusia terpenuhi, ada kebebasan dan pemimpinnya adil dan demokratis, maka biasanya agama cenderung redup. Negara-negara yang hidupnya makmur, seperti Swedia, Norwegia, dan juga negara-negara Skandinavia lainnya, cenderung seluler, di mana rakyatnya semakin jauh meninggalkan agama.
Sementara negara-negara yang miskin dan represif seperti kebanyakan negara di Afrika cenderung religius. Temuan Engelhardt ini juga selaras dengan hasil penelitian Pew Research Center tahun 2015 tentang religiusitas suatu negara. Dalam survei lembaga itu, negara-negara Muslim dan Afrika menempati urutan teratas sebagai negara paling religius di dunia. Sebagai contoh, Ethiopia itu adalah negara yang paling religius, diikuti oleh Senegal, juga Indonesia, Uganda, dan Pakistan. Hasil penelitian Engelhardt dan Pew Research Center terbukti juga dalam kehidupan Raja Hizkia. Setelah hidupnya mapan, maka Hizkia mulai sombong. Dia mulai mengandalkan orang lain dan bukan Tuhan lagi. Secara umum Hizkia dikenal sebagai raja yang saleh dan mengandalkan Tuhan. Tetapi di akhir hidupnya, dia mulai bersandar kepada Raja Babel untuk melindungi Yehuda dari musuh. Hal ini terjadi ketika Hizkia memamerkan segala harta kekayaannya di istananya kepada utusan Raja Babel yang datang menemuinya. Tujuannya adalah untuk membuktikan kepada Raja Babel bahwa ia adalah sekutu yang layak diperhitungkan oleh Raja Babel. Dengan demikian, Hizkia telah mengandalkan kekuatan Babel dalam menghadapi musuh dan bukan lagi mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan murka kepada Hizkia. Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 12-19, Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Babel akan datang menyerang Yehuda dan mengangkut segala harta kekayaan Hizkia. Untunglah akhirnya Hizkia bertobat sehingga hukuman Tuhan tersebut tidak ditimpakan pada masa hidupnya. Kisah Raja Hizkia mengingatkan kita sebagai orang-orang Kristen agar tidak melupakan Tuhan setelah sukses dan diberkati. Kita harus ingat bahwa kita diberkati adalah karena Tuhan. Apa yang telah kita capai, bahkan apa yang telah kita miliki, semuanya adalah berkat Tuhan. Sehingga kita tidak boleh menyombongkan diri dan menganggap itu karena usaha kita dan akhirnya kita melupakan Tuhan. Janganlah kita hanya mengingat Tuhan ketika kita dalam kesusahan, ketika dalam penderitaan dan pergumulan hidup. Tetapi setelah kita hidup mapan pun, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan biarkan kekayaan, jabatan, dan popularitas yang kita miliki menjauhkan kita dari Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, apapun yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan dan bukan karena usaha kita sendiri. Oleh karena itu ketika kita diberkati, kita berhasil dalam hidup, biarkanlah kita tetap setia dan taat kepada Tuhan karena kita menyadari bahwa Tuhanlah sang memberi berkat di dalam hidup ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan jikalau pagi ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa segala apa yang kita capai dan apa yang sudah kita miliki itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan oleh karena itu biarkanlah kami tidak menyombongkan diri dan menganggap itu karena usaha kami. Sehingga kami selalu sadar bahwa Tuhanlah sang pemberi segala sesuatu. Sehingga hidup kami adalah hidup yang setia, yang taat, yang patuh, dan terus berjalan di dalam sinar terang firman Tuhan. Sehingga ketika kami menjalani hidup ini, kita selalu teringat bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat di dalam kehidupan ini. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.